Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masalah jenazah. Dalam pembahasan kita sebelumnya bahwasanya ghuslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Bahwasanya hukum memandikan jenazah, hukum mengkafani jenazah, hukum mensolati atas jenazah, dan hukum memakamkan jenazah itu adalah fardu kifayah, yang artinya sebuah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang mengetahui kejadian itu. Kalau ada orang meninggal, orang yang tahu semuanya terkena hukum untuk memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan. Menjadi tanggung jawab bersama. Yang kalau tidak ada satupun yang memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan, semuanya terkena dosa. Tapi bila ada satu saja yang dia mau melakukan 4 hal ini, maka dengan dia melakukan, gugur dosa bagi yang lain. Makanya menurut para ulama, antara fardu ain dengan fardu kifayah lebih afdol mana? Banyak ulama menyebut fardu kifayah lebih afdol daripada fardu ain. Karena kalau fardu ain kita sholat 5 waktu itu adalah kewajiban yang dibebankan secara personal, hanya pribadi kita saja. Ketika kita sholat, maka gugur kewajiban kita. Ketika kita zakat, maka gugur kewajiban kita. Tetapi kalau fardu kifayah, itu kita menolak orang lain tidak mendapatkan dosa, jadi menggugurkan dosa bagi yang lain. Maka beberapa ulama mengatakan fardu kifayah itu karena manfaatnya jauh lebih luas, lebih afdol daripada fardu ain. Jelas ya Pak ya? Dalam konteks fardu kifayah, contohnya memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan jenazah, itu lebih afdal daripada yang fardu ain. Kenapa? Dampaknya lebih luas tadi. Kemudian dalam fardu kifayah ini, idza kana musliman wulida hayyan, itu tapi disyaratkan. Karena yang terkena dosa semuanya nanti, selama statusnya muslim. Tapi nanti ada 3 orang yang itu tidak terkena hukum ini atau dipilah-pilah. Wa wajaba lidhimmiyin, dan wajib bagi orang kafir dhimmi. Kalau sekarang tidak muslim tapi statusnya dhimmi, itu bagaimana? Yakni orang non muslim yang tidak memusuhi orang Islam. Katakanlah ketika dia hidup berdampingan dengan orang Islam, ya dia bisa bermasyarakat dengan baik, tidak berstatus kafir harbi. Karena orang kafir itu kan kalau dalam konteks fikih nanti ada 4 bagian. Secara umum nanti ada 2, kalau enggak kafir harbi ya kafir dhimmi. Kafir harbi itu yang memang menampakkan permusuhan, menampakkan peperangan dengan Islam. Kalau yang kedua kafir dhimmi, yang dia hidup berdampingan dengan orang Islam. Rasulullah ketika beliau wafat, itu baju perangnya masih tergadaikan pada orang Yahudi. Saya ulangi, masih tergadaikan pada orang Yahudi. Yang artinya dulu Nabi itu ya bersosialisasi dengan non muslim itu ya biasa saja. Saya ulangi, Nabi berinteraksi dengan non muslim itu ya biasa saja. Artinya ini menjadi satu pembahasan yang di dalam fikih memang nggak bisa dilepaskan. Karena memang yang namanya orang hidup bermasyarakat kadang ya berbeda-beda. Lalu kalau ada orang yang statusnya kafir dhimmi ini, orang yang dia non muslim yang tidak menampakkan permusuhan dengan orang Islam, dan dia bahkan bisa
hidup berdampingan, bekerja sama, bermasyarakat dengan kita, maka yang wajib itu takfinun, mengkafaninya, wadafnun, dan memakamkannya. Tidak wajib bagi dia memandikan, dan haram bagi dia untuk mensolatkan. Tapi bagi kita tetap wajib mengkafani, wajib untuk memakamkan. Ada pemilahan-pemilahan kalau orangnya itu bukan Islam dan dia itu tidak hidup, artinya tidak hidup kemudian dia Islam. Contoh yang pertama kafir dhimmi, maka kewajibannya kalau ada non muslim di lingkungan kita dibebankan untuk satu, mengkafani, dua, memakamkan. Kalau memandikan apa boleh? Boleh, tapi tidak wajib. Kalau mensolati apa boleh? Enggak boleh, karena mensolati itu hanya khusus bagi orang Islam. Dalam pandangan madhab Syafi'i, hukum memandikan bagi orang yang dia statusnya kafir dhimmi ini hukumnya boleh, tapi nggak wajib. Didasarkan apa? Dulu ada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ini paman Nabi sendiri, namanya Abu Thalib. Abu Thalib ketika wafat, maka sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ammuka qad tuwfiya. Nabi, ammuka ad-dhallu qad tuwfiya. Pamanmu yang dia belum Islam, yang dia masih menyimpang, itu telah wafat. Maka faqala idhab waghsilhu wa kaffinhu wa warahu. Nabi maka berkata kepada Ali, ya kamu pergilah, kamu mandikan dia, kamu kafani dia, dan kamu makamkan dia. Tapi tidak diperintahkan untuk mensolati. Untuk mensolati itu khusus bagi orang Islam. Selama dia disetatuskan muslim, contoh, ada orang dia itu statusnya Islam, maka ya kewajiban kita mensolati, kewajiban kita itu memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Kalau tidak sampai terrealisasi, semuanya terkena dosa. Tapi kalau non muslim, kewajibannya dua tadi, satu mengkafani, dua memakamkan. Ada beberapa orang yang dia itu, mohon maaf, kadang ketika di luar Islam itu kan pengurusannya berbeda dengan orang Islam. Ada beberapa orang yang dia itu statusnya non muslim, ketika dia meninggal, maka itu untuk ngurusnya kadang repot. Satu contoh, kadang harus lapor ke sana, di sana ternyata nggak mau mengurusi, lapor ke sana nggak mau mengurusi. Ya orang Islam yang mau nggak mau ya ikut terlibat. Anda jangan merasa bahwa itu perkara yang salah. Selama kita dalam konteks memandikan, mengkafani, memakamkan, kita berarti melakukan aturan syariat. Apalagi yang mengkafani dan mensolati itu fardu kifayah. Sekali lagi ya, mengkafani dan mensolati itu fardu kifayah. Kalau yang memandikan itu hukumnya boleh. Kalau tidak dimandikan langsung dimakamkan, oh nggak apa-apa. Tapi kalau dimandikan boleh. Sebagaimana dalam hal ini para ulama mendasarkan perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib saat ayah beliau wafat, yakni Abu Thalib. Tapi kalau mensolati baru yang nggak boleh. Karena yang namanya sholat itu satu ibadah yang dikhususkan bagi orang Islam.
maka dengan dia statusnya non muslim tidak diperkenankan bagi kita untuk mensolatkannya. Kemudian wali siktin mayyitin, ghusluhu wa kafnuhu, wali siktin mayyitin ghuslun wa kafnun wa dafnun la yusalla alaihima. Yang kedua, yang meninggal dan tidak terkena 4 hal tadi itu, yang kedua adalah anak yang keguguran. Kalau ada seorang muslim punya anak yang keguguran dan meninggal, maka kewajibannya itu adalah dimandikan, dikafani, dimakamkan, tapi tidak disolatkan. Kalau ada orang punya kandungan kok keguguran dan wafat, maka kewajibannya itu adalah memandikan, mengkafani, memakamkan, tidak mensolatkan. Jelas ya? Jadi kalau yang kafir, fikih memang harus begini. Kalau yang kafir dhimmi, kewajibannya itu mengkafani, memakamkan. Memandikan boleh, mensolati haram, nggak boleh. Kalau anak yang keguguran bagaimana? Kewajibannya itu memandikan, mengkafani, memakamkan. Jelas ya? 3 hal ini wajib. Tapi nanti yang namanya asiktu atau anak yang keguguran itu ada 3 pembagian. 3 pembagian ini karena Rasulullah beliau pernah bersabda idastahilla atau idastahalla as-sobi warosa wa shalla alaihi. Kalau ada bayi lahir dan menangis, maka dia ya mendapatkan warisan, maka dia ya disolatkan. Jadi Nabi itu beliau pernah bersabda begini, kok ada anak baru lahir kemudian meninggal. Ini anak seorang muslim baru lahir meninggal, tapi anak ini sebelum meninggal dia menangis dulu. Bayi baru lahir atau bayi statusnya bayi itu dia meninggal. Maka Nabi mengatakan anak ini mendapatkan warisan dan anak ini disolatkan. Maka para ulama itu berarti meskipun bayi hukumnya sama dengan orang dewasa. Meskipun bayi statusnya itu sama dengan orang dewasa. Maka dalam hal ini ada 3 pembagian. Pertama, anak keguguran yang disetatuskan dewasa. Yang kedua, dia itu kewajibannya ya mengkafani, memandikan, memakamkan. Yang ketiga, itu ya yang penting ditutup, dimakamkan, nggak apa-apa gitu. Jadi di dalam salah satu nazam itu wasiktu kal kabiri fil wafati indoharot amaratul hayati. Anak yang lahir itu hukumnya seperti orang dewasa dalam masalah wafat ketika tanda-tanda kehidupan ada pada dia. Dia umpamanya umur 8 bulan, ini sudah gerak-gerak, sudah nendang-nendang, tapi kemudian wafat di kandungan. Bagaimana? Ya hukumnya seperti orang dewasa. Dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Dia ketika lahir sudah wafat, tapi ini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Ya hukumnya seperti orang dewasa. Au khufiyat wa khalquhu qad dhahara famna sholatan wa siwaha tubiro. Yang kedua, kalau tidak diketahui tanda-tanda kehidupan, tapi bentuknya itu sudah jelas. Contoh ketika lahir itu ya bentuk sebagai bayi. Mohon maaf ya, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, sudah dalam bentuk seperti halnya bayi. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Belum ditiupkan ruh lah. Nah dalam hal ini bagaimana? Kewajibannya itu memandikan, mengkafani, memakamkan, tapi tidak mensolati. Yang ketiga,
awih tafa aidan fa fihi lam yajib syai'un wa satrun summa dafnun qad nutib. Yang ketiga itu ketika tidak tampak, mohon maaf ketika lahir ya dalam bentuk udah pokoknya seperti daging saja, tanda kehidupan nggak ada, juga tidak berbentuk, bagaimana ya dia itu hukumnya sunnah. Saya ulangi, sunnah. Sunnahnya ditutup kemudian dimakamkan. Saya ulangi ya, kalau tidak berbentuk sama sekali bagaimana? Sunnahnya udah yang penting dibungkus kemudian dimakamkan. Karena kami dulu pernah ada pertanyaan itu. Ada seorang pasutri yang dia itu ketika melahirkan, ya tidak melahirkan, keguguran. Masih muda sekali kandungannya. Tapi ketika keguguran itu, kemudian ketika mau dibawa oleh pihak rumah sakit ditahan. Dikarenakan entah plasentanya atau yang penting janin ini menurut dokter itu sangat langka sekali. Maka dari pihak dokter minta ini untuk dibuat sebagai bahan penelitian. Saya ulangi, diminta sebagai bahan penelitian. Jadi ini berbeda dengan katakanlah bayi yang lain yang keguguran. Maka dari pihak keluarga tanya, ini hukumnya gimana? Boleh apa enggak? Jelas ya Pak ya? Nah ini kan keguguran tapi tidak berbentuk sama sekali. Belum berbentuk seperti bayi, belum berbentuk seperti manusia, tapi jelas itu keguguran. Nah dalam hal ini yang kami sampaikan, pada dasarnya kesunahannya itu menutup kemudian memakamkan. Lalu ketika terjadi sebuah tarik ulur, ini kepentingan yang lebih besar dalam hal pendidikan. Yang satu adalah sifatnya adalah sunnah. Maka diantara yang musyawarah saat itu sepakat sudah nggak apa-apa, seandainya mengikuti arahan daripada dokter itu diserahkan nggak apa-apa. Karena ini berbeda dengan orang yang dewasa. Kalau dewasa itu wajib dimandikan, wajib disolati, dikafani, disolati, dimakamkan. Kalau ini sunnah, ditutup kemudian dimakamkan. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau kita itu umpamanya memiliki anak, yang anak itu mohon maaf sudah keguguran, tetapi dalam hal ini tidak menggugurkan hukum orang tuanya untuk tetap memberi nama, untuk tetap mengakekoi, itu tidak gugur. Jelas ya Pak ya? Jadi umpamanya ada seorang ibu keguguran, tapi tetap dia itu sunnahnya, ini sang jabang bayi itu dikasih nama. Sunnahnya tetap dia bisa diakekoi. Jelas ya? Jadi kalau untuk bayi yang keguguran itu ada 3. Kalau sudah ada tanda-tanda kehidupan, hukumnya sama seperti orang dewasa. Maka ya dimandikan, maka ya dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Tanda-tanda kehidupan sudah ada, 6 bulan ke atas lah. Yang dalam hal ini dia sudah katakanlah lahir nangis, dia sudah nendang-nendang, atau bahkan dia hidup dulu kemudian wafat, ini jelas hukumnya seperti orang dewasa. Yang konsekuensinya fardu kifayahnya memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan. Yang kedua, sudah berbentuk tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan, maka kewajibannya memandikan, mengkafani, dan memakamkan. Yang ketiga, dia itu tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali dan tidak berbentuk, maka ya sunnahnya ditutup dan dimakamkan. Kemudian waman mata fi qitalil kufari, adapun orang yang meninggal disebabkan berperang dengan orang kafir, bisababihi, yang orang ini meninggal sebab memerangi orang kafir. Jadi meskipun perang dengan orang kafir, dia meninggal gara-gara serangan jantung, beda. Dia memerangi orang kafir dan meninggal karena memerangi itu, katakanlah dia terkena tembak, dia terkena senjata, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini kufina fisyabihi, dia dikafani dalam pakaian yang dia pakai.
Nggak perlu pakaiannya dilepas diganti kain kafan, nggak. Ya pakaian yang dia pakai itulah kafannya. Fa illam takfihi zida 'alaiha. Kalau ternyata pakaiannya nggak mencukupi, karena mungkin dia memakai pakaian yang masih terbuka, untuk distatuskan kafan ini tidak mencukupi, bagaimana? Maka ya ditambahkan pakaian tersebut. Wadufina, dan dia dimakamkan, wala yusalu wala yusalla alaihi, dan dia tidak dimandikan dan dia tidak disolatkan. Ada namanya syahid ya Pak ya, syahid. Syahid itu artinya adalah orang yang nanti di akhirat Allah dan Rasulullah bersaksi atas dia. Jadi kalau ada orang disebut syuhada, maka orang ini adalah orang yang mendapatkan jaminan surga. Karena Allah, karena Rasulullah akan bersaksi bahwa dia itu sebagai ahli surga. Lah syahid ini hukumnya itu adalah dikafani, dimakamkan, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Pada masa perang Uhud ada 70 lebih para sahabat yang meninggal. Bahkan paman tercinta Rasulullah sendiri itu juga meninggal. Banyak sekali dari umat Islam yang saat itu menjadi korban perang Uhud. Ternyata Rasulullah itu beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk mereka dikafani, dimakamkan. Kalau memang kafannya kurang ditambahkan kemudian dimakamkan. Tidak diperintahkan untuk dimandikan dan disolatkan. Makanya untuk yang orang dalam keadaan syahid, meskipun muslim, itu nanti berbeda dengan orang yang biasa. Kalau yang orang muslim kan dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Kalau untuk orang yang dia statusnya syahid, maka dia itu la yusalu wa la yusalla alaihi, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Lalu kewajiban kita apa? Ya pakaiannya itu dijadikan kafan, kalau kurang nanti ditambah, setelah itu baru dimakamkan. Sudah gitu saja. Kalau di badannya nanti kan ada masih banyak luka, masih banyak darah, itu malah akan menjadi saksi untuk dia di akhirat. Sebagai wujud atau bukti dia telah berjuang sabilillah, darah ini menjadi buktinya. Makanya malah nggak boleh dihilangkan, karena ini menjadi saksi dia di akhirat nanti. Orang yang dia berstatus syuhada atau syahid itu adalah orang yang mulia, betul-betul menjadi tujuan para sahabat. Kita tentu mengenal ada sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu mendapatkan julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kenapa? Saking hebatnya dia dalam memperjuangkan agama Allah. Khalid bin Walid itu saking hebatnya sampai dia itu dipuja-puja oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sampai ada pada masa Umar itu di tengah peperangan, Umar mengirimkan surat kepada para sahabat, kepada pasukannya, Khalid dicopot dari status panglima. Di tengah-tengah perang saat Khalid memimpin perang besar, Khalid dapat sebuah perintah, kamu sekarang tidak lagi jadi panglima. Kenapa? Karena Umar itu saking khawatirnya, banyak pasukan itu terlalu memuja Khalid bin Walid sampai dikhawatirkan merubah keyakinan. Kalau perang bareng dengan Khalid itu nggak akan kalah, minimal draw. Kalau perang dipimpin Khalid bin Walid itu nggak akan kalah, minimal draw. Itu keyakinan daripada banyak pasukan. Gara-gara apa? Saking hebatnya Khalid bin Walid. Nabi perang kalah itu ya karena menghadapi Khalid bin Walid, salah satunya dalam perang Uhud. Ketika para pasukan Nabi itu tertarik atau ikut-ikutan ngambil harta rampasan perang di bawah saat perang Uhud itu, Khalid bin Walid itu sengaja setelah melihat orang yang di bukit turun, langsung memutari bukit.
langsung saking banyaknya luka. Tapi Khalid bin Walid itu beliau ternyata wafatnya di kamar. Itu salah satu kata-kata Khalid bin Walid itu yang banyak dinukil Ibnu Katsir malahnya. Beliau ketika wafatnya itu sudah dalam keadaan renta, mau wafat itu dia itu, saya itu seperti onta. Sepanjang hidup melakukan perjalanan panjang berbagai benua, melintasi padang gurun, melintasi sekian banyak tempat. Tapi ketika mati harus berada di kandang. Sepanjang hidupnya di perjalanan, melakukan perjalanan panjang, di gurun, di gunung sebagainya. Tapi matinya malah di kandang, kan aneh nih. Khalid bin Walid sepanjang hidupnya perang karena ingin menjadi syuhada, tapi ternyata meninggalnya malah di ranjang. Nah itulah Khalid bin Walid. Dia menghendaki ingin menjadi syuhada, ternyata Allah menghendaki berbeda. Ya sudah. Nah dalam hal ini orang yang dia berstatus sebagai syuhada itu dia disebut syuhada, syahid. Kenapa? Karena Allah akan menjadi saksi dia. Karena Nabi akan menjadi saksi dia. Makanya orang ini asli ahli surga. Kewajibannya untuk yang hidup bagaimana? Mengkafani dan memakamkan. Kafan dari pakaiannya nggak perlu dilepas. Kalau kurang ditutup. Kalau umpamanya sudah lebih ya sudah. Jelas ya? Nah maka ini dari kewajiban kita fardu kifayah memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan itu dengan catatan kalau orangnya muslim dan hidup. Kalau orang kafir bagaimana? Kafir dhimmi. Kita hanya kewajibannya itu mengkafani, memakamkan. Memandikan bagaimana boleh. Kalau mensolati haram. Kalau bayi yang keguguran bagaimana? Kita kewajibannya adalah mengkafani, kita kewajibannya memandikan, dan kita kewajibannya memakamkan. Yakni ketika lahir sudah berbentuk tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau ada tanda-tanda kehidupan ya sama seperti orang dewasa, memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan. Kalau nggak ada tanda kehidupan dan nggak berbentuk, ya tadi yang penting sunnahnya dikafani dan dimakamkan. Kalau untuk syahid bagaimana? Kewajiban kita itu mengkafani sebagaimana pakaian dia apa kita tambahkan. Tapi tidak perlu dimandikan dan disolati, langsung dimakamkan. Jelas ya Pak ya? Jadi kalau membahas fikih memang harus detail begini. Kenapa? Karena setiap orang nanti statusnya berbeda.